Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita Deborah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Saya rindu biarlah setiap kita sehat-sehat semua. Kaum wanita tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita ke depan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang senantiasa menyertai. Mari sebelum saya sampaikan firman kaum wanita, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kaum wanita Deborah bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai, melindungi, memberkati, menguatkan, menopang kami hingga kami ada sampai hari ini. Sebentar kami mau dengar renungan wanita. Urapi hambamu, urapi kami semua kaum wanita Deborah, supaya firman ini menjadikan kekuatan dan menimbulkan iman dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita mau belajar tentang seorang pribadi yang bernama Miriam. Tentu ibu-ibu ingat siapa Miriam? Kita tahu Miriam yang kita mau belajar malam ini adalah kakaknya Musa. Sosok Miriam ini disebutkan pertama kali di dalam kitab Keluaran. Walaupun nggak disebut namanya Miriam. Di sana hanya diceritakan kakak perempuan Musa. Coba kita akan baca ya. Di dalam Keluaran 2 ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, di sini kita melihat sudah pintar ngomong, berarti udah besar lah ya, mungkin ya sudah belasan tahun. Karena ketika bayi Musa ditaruh di tepi sungai Nil, dia mengamat-amati dari jauh. Dan ketika putri Firaun tertarik terhadap bayi itu lalu mengangkat Musa dari air, dia dengan segera mendekati rombongan putri Firaun. Dia bisa membedakan kalau putri Firaun itu senang kepada bayi Musa atau tidak. Dengan keyakinan dia percaya bahwa putri Firaun mengasihi Musa dan sungguh-sungguh mau mengangkat anak. Makanya dia menawarkan diri. Apakah boleh kalau aku carikan inang penyusu? Kan zaman itu setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki, bayinya dibunuh. Otomatis asinya itu kebuang-buang ya. Kan ASI jalan terus. Nah, jadi banyak wanita-wanita yang memiliki ASI untuk dibagikan. Nah, di situ Miriam namanya pertama kali muncul sebagai kakak perempuan Musa. Nah, lalu muncul lagi di dalam Keluaran 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan sampai 21 ya. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 21. Dan bernyanyilah Miriam, memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, sejak Miriam masih kanak-kanak mengamati bayi Musa di tepi sungai Nil, setelah itu namanya gak terdengar lagi. Gak ada catatan tentang kakak perempuan Musa. Nah, namanya baru ketahuan di Keluaran 15 ini. Setelah dia lebih dewasa lagi. Ya, karena dia sekarang bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja, tapi dia sudah menjadi wanita dewasa. Dia sudah diangkat menjadi nabi perempuan. Nabi perempuan itu adalah Nabiah. Alkitab jelas mengatakan Miriam mengambil rebana. Miriam memimpin mereka. Saudara, Miriam walaupun wanita, dia memiliki pengaruh yang besar bagi
umat Israel. Padahal Miriam hidup di mana bangsa Israel ini baru keluar dari Mesir. Itu artinya belum banyak nabi. Makanya yang disebut-sebut hanya Nabi Musa, Nabi Harun, dan Miriam. Nah, dan dia setara, sejajar ya, dengan Musa dan Harun. Bukan nabi yang biasa-biasa, tapi memang benar-benar nabi yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan. Dan itu terlihat ketika bangsa Israel keluar, selesai melewati laut, menyeberang laut yang kering, kemenangan yang dahsyat luar biasa. Miriam yang menggerakkan rakyat untuk menyanyi, memuji Tuhan. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk ibu-ibu, wanita Deborah, untuk menjadi alat Tuhan. Sedari kecil Miriam ini sudah jadi alat Tuhan, menjagai Musa, membantu orang tuanya, menyelamatkan Musa, sehingga rencana Tuhan terhadap bangsa Israel, terhadap Musa tergenapi karena Miriam turut di dalamnya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, cara Miriam mempengaruhi wanita-wanita lain untuk memuji Tuhan itu juga perlu kita contoh. Apakah kita bisa mempengaruhi wanita, bahkan orang-orang di sekitar kita, untuk memuliakan Tuhan? Allah kita tinggi luhur, besar, perkasa, atau sebaliknya? Tapi biarlah kita kaum wanita Deborah yang ada, kita mau belajar seperti Miriam, yaitu mempengaruhi orang di sekitar kita untuk menjadi orang yang mengagumi Pencipta, mengagumi Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena disitulah rahasia keberhasilan, keberkatan, sukacita manusia. Kita tidak cukup makan, minum, roti, nasi, air, aqua. Itu semua tidak memberi kepuasan, saudara. Saudara ingat ketika Yesus ada di sumur, berjumpa dengan wanita Samaria, memang ada air di sumur itu. Walaupun ada air, itu tidak bisa menghapus rasa dahaga dalam hati seorang. Hanya Tuhan. Sebab itu penting sekali wanita memiliki fokus kepada Tuhan juga. Di tengah kesibukan dan keberadaan kita sebagai seorang wanita. Dan yang kedua, Miriam, dia adalah salah satu nabi dari 3 nabi saat itu. Musa, Harun, Miriam. Dan itu diakui di dalam kitab Mika, bukan hanya di Keluaran diceritakan, dicatat oleh nabi-nabi lain. Dalam kitab Mika 6 ayat 4 dikatakan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Sebagai penganjur, itu artinya pembimbing, pendidik, ya, ketua lah gitu, yang memimpin umat. Nah, saudara, zaman di mana wanita tidak dianggap, tapi Miriam muncul sebagai nabi. Menjadi pemimpin itu bukan hal mudah. Mimpin satu bangsa, saudara. Sedangkan mimpin satu RT aja susah. Buktinya banyak orang gak mau jadi RT kan. Memimpin satu negara itu bukan perkara mudah. Tetapi Tuhan mempercayakan Miriam untuk menjadi salah satu dari 3 pemimpin besar saat itu. Karena apa? Pasti ada sesuatu yang istimewa dalam hidup Miriam. Yaitu tadi, dia bisa mempengaruhi orang untuk menyembah Tuhan, mempengaruhi orang untuk memuliakan Tuhan, bukan mempengaruhi ke hal yang buruk,
tapi mempengaruhi orang untuk fokus sama Tuhan. Rakyat dan bangsanya untuk fokus sama Tuhan. Tetapi saudara, ada satu titik di mana Miriam dia dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Walaupun dia nabi, walaupun dia adalah umat kesayangan Tuhan, nabi itu kan pasti istimewa lah dibanding yang lain, dipilih. Tapi itu tidak membuat Miriam lepas dari hukuman ketika Miriam memberontak kepada Tuhan. Walaupun dikatakan Miriam ini memberontak kepada Musa, tapi Alkitab mencatat Tuhan marah dan menghukum itu karena pemberontakan Miriam. Itu bukan sekedar terhadap Musa adiknya, tapi memberontak terhadap keputusan Tuhan. Karena yang memilih Musa itu Tuhan. Jadi ketika dia berontak terhadap keberadaan Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia sedang memberontak kepada Tuhan. Coba kita buka di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Saudara, di sini kita lihat Miriam mencari-cari kesalahan Musa. Mungkin Miriam berpikir, Miriam kan lebih tua. Waktu kecil aja dia andilnya besar menjaga Musa. Kok Tuhan memakai lebih kepada Musa? Seharusnya Miriam dong. Mungkin Miriam berpikir seperti itu. Miriam ingin menjadi orang yang lebih dari Musa, diakui menjadi orang yang lebih hebat dari Musa. Itu karena iri. Lalu dia cari-cari kesalahan Musa. Didapatilah bahwa Musa menikah dengan orang Kus. Intinya dia gak setuju lah beripar dengan orang Kus ini. Nah, ternyata saudara, pemberontakan Miriam itu mengakibatkan satu akibat yang fatal. Apa? Kusta. Kalau kita baca di dalam Bilangan 12 ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kenapa Harun bisa tahu kalau Miriam positif kena kusta? Kalau sekarang positif corona. Karena Harun seorang imam. Kalau orang sakit kusta kan sudah datang ke imam. Imam tahu membedakan mana kusta atau itu cuma sakit kulit biasa. Itu ada semuanya di Alkitab, di firman Tuhan, khususnya di kitab perjanjian, kitab-kitab Musa. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Harun ketika melihat Miriam, seketika positif kusta, kulitnya bercak putih seperti salju. Dan kusta zaman itu adalah dianggap hukuman, dosa. Makanya orang menganggap bahwa orang sakit kusta itu orang berdosa, dikucilkan. Padahal tidak semua orang yang sakit kusta itu karena dosa. Di Tangerang aja ada itu rumah sakit Sintanalaya yang untuk menampung orang kusta. Kalau sekarang kan sudah ada obatnya. Zaman dulu belum ada obatnya. Kayak corona belum ada obatnya.
Makanya yang sakit langsung dikucilkan. Ini Miriam, dia sudah kena kusta, menanggung rasa malu. Lalu Harun, dia mencoba menawar kepada Musa, memang ini kebodohan saya. Ayat 11 dikatakan bahwa Harun mengakui itu sebagai kebodohan. Namun Tuhan tetap menegaskan, Miriam harus dihukum. Ternyata status sebagai seorang nabi tidak bisa menyelamatkan dari kemarahan Tuhan. Tuhan begitu tegas bertindak dalam hal ini. Tuhan hanya menghukum Miriam, bukan Harun. Tuhan melihat hati. Pemerakarsa pemberontakan itu adalah Miriam. Mungkin Harun hanya ikut-ikut, tapi yang benar-benar ada iri hati itu Miriam. Dan ingat, iri hati itu selalu membuahkan kejahatan. Kain iri terhadap Habil, terjadi pembunuhan. Miriam pun iri, memberontak kepada Tuhan, kepada Musa. Nah, saudara, ingat, hukuman itu kadang-kadang Tuhan izinkan datang untuk menegur, bukan untuk membinasakan atau mematikan. Buktinya akhirnya Miriam ini bertobat. Dan ketika Miriam bertobat mengakui kesalahannya, Tuhan pulihkan. Miriam kena kusta karena memberontak kepada Tuhan. Menanggung rasa malu karena memberontak kepada Tuhan. Bilangan 12 dan 15. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Saudara, ketika itu kan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, yang limpah dengan susu dan madu. Karena Miriam kena kusta, dia harus dikucilkan, maka bangsa itu gak berjalan, tetap berkemah di tempat di mana Miriam sakit kusta. Bahkan ketika Harun memohon ampun kepada Musa agar Miriam segera dipulihkan, ditahirkan kembali, tetap Tuhan tidak langsung mentahirkan. Miriam harus menunggu 7 hari. Kenapa Tuhan lakukan itu? Semata-mata agar umat Tuhan bangsa Israel, termasuk Miriam dan Harun sebagai nabi, menghargai keputusan Tuhan. Kalau Musa diangkat Tuhan menjadi nabi, itu keputusan Tuhan. Jangan mencoba mengganggu gugat. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, jangan mengusik biji mata Tuhan. Miriam bukan wanita biasa, dia pun nabi loh saudara. Tapi ketika Miriam, orang penting, nabiah yang dihormati di bangsa Israel itu, memberontak kepada Tuhan, tetap ada hukuman. Hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itulah yang dituai oleh Miriam. Ketika Miriam menabur masalah, maka Miriam mendapat masalah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kusta ini tidak langsung sembuh karena Tuhan mau mengingatkan Harun, Miriam, dan bangsa Israel untuk tidak sembarangan berbicara di hadapan Tuhan, menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Maka malam ini Tuhan pun tidak mengingatkan juga kepada kita. Kita juga harus berpikir panjang sebelum bertindak melakukan sesuatu, supaya kita tidak menyesal kemudian. Kayak Miriam, dia gak berpikir panjang, karena iri hati, dia langsung ngomong apa sesuka hatinya. Dia lupa bahwa ucapannya itu didengar oleh Tuhan, menyakiti hati
Tuhan. Sehingga permintaan ampunnya kepada Musa itu tidak mengubah hukuman dan rasa malu yang harus ditanggung oleh Miriam. Bukankah ibu-ibu sebagai wanita, seringkali kita pun ketika emosi kita berbuat sesuatu yang tidak terkendali, dan akibatnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terlebih, emosi yang tak terkendali itu yang pasti Tuhan lihat kita sedang menyakiti hati Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tabur akan kita tuai. Sebab itu mari kita belajar seperti Miriam. Miriam yang seorang nabi, seorang yang dihormati, saat dia sudah melukai hati Tuhan, memberontak kepada Tuhan, hukuman tetap ada. Ya. Tidak menghapus hukuman. Status sebagai nabiah itu tidak menghapus hukuman. Ketika Miriam melanggar firman Tuhan, tetap dia kena hukuman. Nah, kesalahan dan hukuman Miriam itu menjadi kisah yang tak terlupakan sampai hari ini. Dalam sejarah bangsa Israel pun tak terlupakan. Dan bahkan Tuhan sendiri mengingatkan supaya kita ingat kisah tentang Miriam ini, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ulangan 24 ayat 9. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Nah, jadi Tuhan gak mau hal ini terhapus dari sejarah bangsa Israel. Terus tercatat, kita pun diingatkan. Supaya apa, saudara? Mungkin kedekatan kita dengan Tuhan, kita dihormati, mungkin rohani kita yang lebih dari orang lain, itu tidak akan melepaskan kita dari hukuman kalau kita melakukan apa yang namanya pemberontakan terhadap Tuhan, ketidakpuasan terhadap putusan Tuhan. Kesalahan yang kita lakukan mungkin kita berusaha untuk melupakan, gak nginget-nginget lagi. Dan mungkin orang yang di sekitar kita udah memaafkan, tapi itu tidak bisa terhapus dari sejarah. Contoh misalnya siapa ya? Hitler udah mati, tapi kekejamannya membunuh 6 juta orang gak bersalah. Itu jadi sejarah sepanjang masa. Judul, kalau sudah dengar kata Hitler, orang yang kejam, membunuh. Sebaliknya, Ibu Teresa, Mother Teresa di Kalkuta, seorang wanita yang suka menolong orang-orang yang terpinggirkan. Dia banyak terjun di tempat-tempat kumuh, penyakit-penyakit yang menjijikkan dan menular. Ibu Teresa dari muda dia terjun ke sana, mengobati, menemani, mendoakan. Dan Ibu Teresa sekarang sudah gak ada. Tapi apa yang dibuat oleh Ibu Teresa dikenang sampai hari ini. Kalau ada pepatah, gajah mati meninggalkan kayu, manusia mati meninggalkan nama. Kau wanita di bawah yang dikasih Tuhan, mari kita meninggalkan kesan baik, bukan kesan buruk. Dan itu semua adalah kelakuan tindakan yang kita kerjakan. Mungkin nanti kita sudah tidak ada, tapi nama kita yang baik itu yang dikenang. Jadi dalam perjalanan iman kita, jangan kita membuat kesalahan, supaya hidup kita benar-benar diberkati sampai pada tujuan. Bilangan 20 ayat 1 dikatakan, kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Jadi cerita tentang Miriam selesai sampai di sini. Miriam tidak masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, termasuk Musa dan Harun.
tidak masuk. Masing-masing mereka punya apa? Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan setiap pelanggaran terhadap hukum Tuhan ada sanksi. Padahal itu tanah perjanjian itu dekat, saudara. Kalau sekarang berjalan kaki itu cuma 3 hari 3 malam. Tapi waktu itu berputar-putar sampai 40 tahun. Kenapa? Itu tadi, berkat Tuhan akan terhalang ketika kita melanggar apa yang namanya hukum Tuhan. Walaupun Musa ini seorang nabi yang dipakai Tuhan mengubah air menjadi darah, tongkat jadi ular, tetapi ketika dia marah, Tuhan hanya suruh sentuhkan batu dengan tongkatnya, tapi dia kepuk karena marah. Itu membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, dan nama Miriam tercatat sampai hari kematiannya. Sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari supaya kita sampai pada tujuan iman kita, ya. Supaya berkat kita tidak terhalang, tujuan akhir kita surga mulia, supaya kita tidak terhenti di tengah jalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Inilah menjadi pembelajaran buat kita. Kita pun diberi janji untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, baik di dunia ini maupun nanti di surga. Tapi dalam perjalanan menuju itu janji Tuhan itu semua, banyak yang terjadi. Ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Sebagian bisa melewatinya, namun ada yang tidak mampu bertahan, dan mereka hanyut dalam dunia ini, sehingga janji Tuhan tidak dapat dinikmati. Tetapi malam ini mari kita mau tetap taat pada firman Tuhan, sehingga kita bisa menikmati janji Tuhan. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, susu madu tanah Kanaan. Bukan hanya Kanaan surgawi, tapi di dunia ini pun berkat Tuhan tidak terhalang ketika kita tetap bertahan, taat kepada firman Tuhan. Jangan melanggar kepada hukum Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan wanita malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami ingat terhadap perbuatan Miriam. Sekalipun dia seorang nabi, seorang yang dihormati oleh bangsa Israel, seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan dibandingkan wanita-wanita lain, namun satu kali dia memberontak terhadap Tuhan dan hamba-Mu Musa. Akhirnya dia menerima hukuman. Tuhan, jangan sampai dalam perjalanan iman kami, di tengah jalan kami pun melakukan pelanggaran pemberontakan kepada Tuhan, sehingga tujuan iman kami tidak tercapai, sehingga berkat Tuhan tidak kami nikmati. Tapi biarlah kami belajar taat sampai langkah terakhir, sehingga nama kami boleh meninggalkan nama yang baik. Ketika kami mungkin sudah tidak ada nanti, Tuhan, nama kami dikenang sebagai orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang bisa dibanggakan oleh anak cucu kami. Berkati seluruh kaum wanita, jadikan kami wanita yang tangguh, wanita yang dipakai Tuhan, wanita yang bisa mempengaruhi orang lain untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terlebih keluarga kami, mempengaruhi rumah tangga keluarga kami untuk menjadi keluarga yang cinta dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.